Ketika datang ke Jakarta, datang tanpa niat sebenarnya, Wak. Karena memang kebetulan ya kita background kita pesantren. Oke. Menurut Bang Rifki ada gak cara yang efektif untuk menjakselkan Melayu? Gitu ya? Teman itu Titus itu orang Maluku kebetulan. Itu saya perkenalan kita itu ejekan. Nah, perkenalan itu ejekan saya cuma itu sebenarnya sudah dekat. Ya, kita langsung kenalan waktu itu di situ. Naik stom dengan menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kawan di Ngander. Nah, kali ini akan ada episode spesial yang biasanya kita itu pakai bahasa Melayu. Nah, tapi sekarang kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun mungkin ya akan ada sedikit lah logat-logat Melayu atau bahasa-bahasa Melayu yang akan terucap atau keluar dari mulut saya dan teman saya nanti. Nah, harap dimaklumi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu ya di Ngander di Melayu TV. Beliau ini masih muda ya, masih muda, nggak tahu single atau enggak. Kayaknya masih single ya. Kayak masih single, dan beliau ini adalah ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau di Jakarta. Nah, siapakah beliau? Bersama saya Bang Rifki. Selamat datang Bang Rifki. Selamat datang, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Walaupun ini ya pagi lah itu kan ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Walaupun udah sore atau udah malam, semangat kita harus selalu pagi. Ya kan. Oke, Bang Rifki, ini kan Bang Rifki sebagai ketua Hipemari ya di Jakarta ya. Berarti banyak dong anak-anak buah di Jakarta ini. Kalau dikatain anak buah bukan. Tentu kan ya partner lah. Ya, partner ya. Jadi saudara-saudara. kayak orang-orang itu di Jakarta ini kadang siap ketua kan gitu kan. Kayak di kampung kan gitu terus. Iya. Ketua awak. Gitu. Ya, ketua awak ya kan gitu. Berarti enak lah ya dipanggil ketua ya. Kadang saya tuh juga pengen itu dipanggil ketua itu. Walaupun bukan, paling nanti dipanggil ketua kalau udah tua mungkin ya. Betul. Satu lagi. Kalau lagi makan. Kalau lagi makan? Ketua, bayarkan ketua. Oh iya. Itu pasti tuh. Pasti orang-orang ya hormat lah ya kalau minta bayar ya. Ada maunya biasa. Oke, Bang Rifki, apa sih kesibukan Abang sekarang ini? Ya, gimana semestinya kita kuliah sambil ngurus organisasi. Oke. Dan kebetulan kita ya semester akhir. Oh, udah semester akhir ya? Lagi nyusun skripsi. Mahasiswa ini, apa namanya, mahasiswa, nggak mau jadi mahasiswa abadi? Rencana sih enggak. Tapi ya kita ngikuti alur aja lah. Oke, ya. Yang mana itu kan juga kewajiban kita buat menyelesaikan kuliah kan. Amanah-amanah dari orang-orang tua ya kan. Oke. Bang Rifki ini kan dari Riau ya. Berarti merantau dong ke Jakarta. Betul. Itu bisa gak sih diceritakan perjalanan rantaunya atau perjalanan karir lah istilahnya sampai bisa jadi ketua Hipemari? Dari awal Jakarta ya? Ya, oke. Pertama kali ke Jakarta bukan pertama kali untuk nginjakkan kaki, tapi untuk kuliah. Kebetulan memang waktu SD kita pernah lah ke Jakarta dengan keluarga, tapi ya udah lama. Ya. Ketika datang ke Jakarta, datang tanpa niat sebenarnya, Wak. Karena memang kebetulan ya kita background kita pesantren. Oke. Pertama kita datang ke Jakarta itu memang niat kita bukan untuk ya kuliah atau apa. Bahkan lulus di kampus sekarang itu ya bisa dikatakan diuruskan lah sama kawan-kawan gitu. Karena memang waktu itu kebetulan kita tamat SMA waktu COVID, ya udah nyaman di kerjaan. Ya namanya orang baru keluar pesantren, dapat kerjaan, dapat gaji, ya udah nyaman di situ. Ya, apalagi kalau udah megang duit ya. Itu apa lagi. Ya kita datang ke Jakarta tanpa niat, ya kita nggak nyiapkan apa-apa. Bahkan saya masih ingat betul itu. Orang tua waktu itu kesal, marah, kenapa? Kita mau ke Jakarta merantau. Namanya kita merantau pasti pulangnya mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Jarang pulang lah istilahnya. Tapi yang barang yang dibawa itu cuma 1 koper waktu itu. Kalau teman-teman hari ini itu kan biasanya ada 2 koper atau 2 koper plus tas besar gitu kan. Ya banyak lah persiapan ini bawa. Sedangkan kita waktu itu ya seadanya. Karena memang saya sampaikan waktu itu dengan ibu, ya kita nggak niat ke Jakarta gitu. Karena memang niat ibu juga tahu sendiri, orang tua tahu sendiri, kita niatnya memang waktu itu mau keluar negeri. Tapi memang terkendala COVID, ya belum rezeki lah ya. Belum rezeki lah gitu. Dan memang waktu itu niatnya ke Jakarta, ya udah kita ke Jakarta nunggu kuliah keluar gitu. Namun ternyata setelah 1 tahun di Jakarta udah nyaman. Nggak mau keluar negeri lagi? Nggak mau keluar negeri lagi. Sebenarnya bukan
nggak mau, sebenarnya pengen. Heeh. Tapi kayak rugi umur gitu. Ya. Ngeliat kawan-kawan kita yang udah jadi orang, kita masih gini-gini aja, itu kan udah jadi tekanan sebenarnya sedikit. Ya. Tapi itu inilah ya bahasa yang aslinya lah ya. Cuman kita bisa juga melabel diri kita ini nasionalisme. Sebenarnya. Ya kan? Tapi ya nggak sampai di situ, memang datang ke Jakarta, saya masih ingat betul itu. Datang ke Jakarta, awalnya sendiri dari rumah, cuman di bandara ketemu kebetulan satu kabupaten, cuman beda kecamatan. Oke. Kebetulan sampai hari ini kita satu kampus, satu jurusan, dan satu kelas. Itu nggak sengaja itu ketemu? Itu nggak sengaja kita ketemu di Jakarta. Oke. Kita ketemu di Jakarta, segala macam. Datang ke kos, kebetulan waktu itu ada keluarga kita di salah satu kampus di sekitar Ciputat juga. Ya numpang lah bahasanya, namanya kita merantau ya, ada keluarga kita numpang. Saya ingat betul itu, hari kedua saya di Jakarta, saya datang sampai maghrib. Besok paginya ya namanya kita baru datang ya, kita mau ke Monas, kita mau ke Kota Tua. Ya ini masih anak kampung ya, Ya istilahnya ya. namanya kita dari desa ke kota lah gitu. Saya masih ingat betul itu, saya start dari halte di depan Polsek Ciputat Timur, halte UIN kalau nggak salah waktu itu. Saya sampai naik, saya ingat betul itu. Tapi saya sadar itu setelah 2-3 tahun waktu itu. Kenapa? Karena saya naik halte, naik bis itu tanpa bayar waktu itu. Saya masih ingat, saya nggak ada bayar sama sekali. Nggak dipinta juga gitu? Dan nggak diminta sama sekali. Itu yang saya herankan waktu itu. Tapi ya mungkin itu qadarullah lah kalau kata orang pesantren. Rezeki. Itulah rezeki kita. Saya ingat betul itu. Saya nggak sampai ke Monasnya, saya sampai tapi sore, berangkat pagi tapi sampai Monasnya sore. Saya harus nyasar dulu ke Jakbar, ke Jakut. Kenapa saya tahu Jakbar? Ya namanya kita di kampung itu kan, di Jakarta pun gitu. Ada toko yang di nama toko, mungkin nama tokonya itu mungkin Melayu, toko Melayu mungkin itu. Biasanya di bannernya itu ada alamat. Di situ saya lihat, oh udah Jakbar, udah di Jakut gitu. Sampai saya tanya-tanya, jam sekitar asar lah menjelang sore, menjelang maghrib. Saya baru sampai itu di Monas dan nggak bisa masuk Monas. Saya masih ingat betul, saya kayak orang hilang lah di Jakarta. Saya kayak orang hilang, namanya kita dari desa tiba datang ke Jakarta tanpa tour guide. Datang ke Jakarta, ya saya masih ingat betul itu di depan Istana Negara. Saya jalan kaki berdua dengan teman yang tadi kita ketemu di bandara sampai di Jakarta berdua. Ke Monas memang kita berdua kayak orang hilang. Sampai depan Istana Negara, saya masih ingat betul itu. Saya bawa tas, apalagi waktu itu lagi musim-musimnya pemboman. Oh. Ya. Oke. Saya bawa tas, saya masih ingat betul itu berdua, pakai jeans, pakai sepatu, pakai kemeja. Ya namanya orang desa lah. Saya bawa tas. Itu saya masih ingat betul. Tentara di depan Istana Negara itu berdiri lihat kita waktu itu. Padahal kita cuma mau nyebrang di jalanan. Ya namanya di Jakarta kan nyebrang itu kan nggak sembarangan. Ya. Kita kan udah terbiasa di kampung. Jadi kita ada nampak jalan kosong, kita nyebrang. Padahal itu bukan tempat nyebrang. Ya. Di situ kita ditegur. Mana dek? Agak parno mungkin ya tentaranya ya. Kita mau ke Istiqlal bang. Oh nanti nggak boleh lewat situ ya kalau gini. Kita sampai ditegur gitu sama tentara waktu itu. Saya nggak ingat betul tentara atau polisi, yang penting waktu itu abang-abang itu jaga Istana Negara lah waktu itu. Kita ditegur mau kemana, mau ke Istiqlal bang. Langsung kita diarahin naik angkot. Dan ternyata waktu itu kita naik angkot, ya biasalah kita dari luar kan dikenain harga yang sebesar-besarnya waktu itu, saya masih ingat betul. Karena bahasanya nggak sama. Ya, ditambah logat kita kan. Ya, ketahuan jadinya. Ya. Oke. Itu istilahnya perjalanan awal di Jakarta lah. Kalau perjalanan karir ya bang, sampai bisa jadi ketua Hipemari. Yang mana Hipemari ini kan juga besar ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tahu, Wamen ya, wakil Wamen, Wamen sekarang ya, Raja Juli Antoni itu juga mantan ketua Hipemari. Tahun kurang lebih 9899. ya 9899 gitu. Nah, ini beliau nih junior Bang Raja Juli Antoni. Ya kan? Ya, kurang lebih begitu. Itu gimana perjalanan kok bisa sampai jadi ketua gitu? Padahal datang ke Jakarta aja nggak niat. Mungkin itulah mungkin yang kata guru-guru di pesantren dulu, setiap apapun yang kita buat itu ada hikmahnya. Saya masih ingat betul, saya mau keluar negeri. Ya kalau boleh sedikit bercerita, saya waktu itu mau ke UIN di Madinah. Ya, saya mau ke Madinah, namun ya memang takdir berkata lain, saya ke Jakarta lah. Bahkan saya ingat betul, saya masuk kampus tanpa tahu jurusan saya itu apa. Oke. Kalau saya udah lulus, saya itu jurusan hukum keluarga Islam.
setelah saya datang ke kampus saya baru tahu itu, oh ternyata jurusan hukum gitu. Nah, Keren sampai, juga itu. karena memang basic kita dari pesantren, kebetulan kita datang ke Jakarta, kita masuk asrama tahfiz dulu. Oke. Masuk asrama tahfiz 1 tahun, pembinaan segala macam, ya semestinya macam pesantren lah kurang lebih. Itu belum ada ikut organisasi waktu itu. Ikutlah pertama kali organisasi namanya HMI. Oke. Kita ikut di situ, Himpunan Mahasiswa Islam, kita ikut, kita di basic di situ, kita di training. Di akhir semester 2, saya ditariklah waktu itu sama senior-senior untuk mengikuti lomba debat. Oke. Debat hukum di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah berjalan lancar. Di luar ya, di luar Jawa ya. Di luar Jawa, di Sulawesi Tenggara, waktu itu mewakili kampus. Dan ternyata menang gitu. Juara 1? Juara 2. Oke. Untuk tim juara 2, untuk pribadi kita predikat terbaik nasional. Nice. Sebuah achievement ya berarti ya. Pencapaian. Padahal itu ya kita nggak niat ke situ gitu loh. Kalau orang kampung itu kan biasanya, oh itu anak pesantren, kuliahnya kuliah agama, oh itu jadi ustadz. Ya. Kita bertolak belakang sebenarnya gitu. Tapi di balik itu semua saya dapat hikmah sebenarnya. Karena sebelum saya berangkat ke Sulawesi, saya itu kan ditawari jadi salah satu musyrif lah di asrama tahfiz di Lebak Bulus. Padahal untuk ukuran kita yang anak rantau, dapat tempat tinggal gratis, dapat fee bahasanya, dapat konsumsi makan kita, itu udah suatu yang besar gitu untuk ukuran kita anak rantau. Tapi kalau mau jadi musyrif waktu itu tinggalkan semua organisasi. Syarat paling berat di situ. Nggak boleh ini ya? Iya, karena harus fokus tahfiz salah satunya. Setelah saya pertimbangkan, ya saya ambillah yang organisasi tadi. Awalnya saya agak inilah di dalam hati. Iya, pasti bimbang, Ya, bergejolak lah. Tapi setelah saya pulang dari Sulawesi, saya berpikir, oh ternyata ini hikmahnya. Iya. Saya 6 tahun pesantren, kuliah pun kuliah agama. Dari dulu saya sangat mau itu, ikut MTQ. Namanya kita pesantren ya, namanya kita ngafal Quran. Saya sangat mau itu ikut MTQ segala macam. Tapi ternyata malah ikut debat hukum. Dan itu malahan nasional. Dan alhamdulillah menang. Jadi advokat ya. Pengacara ya kan, jaksa. Itulah yang kata guru-guru kita itu dulu, kita itu nggak bisa melangkahi takdir. Iya benar. Di situ saya dapat pelajar ya, apapun yang terjadi ya pilihan Allah yang terbaik. Nah itu jadi bermula dari HMI itu berarti. Ya, awal mula semua di HMI. Sampai bisa jadi ketua Hipemari sekarang. Pasti perjalanannya nggak mudah dong ya. Betul. Karena setelah pulang dari beberapa hari sebelum berangkat ke Sulawesi itu saya dilantik dulu. Karena sebelum jadi ketua kita kan jadi bawahan lah gitu. Oke. Tapi memang kebetulan langsung jadi bendahara, langsung jadi badan pengurus harian. Sekitar tanggal 7 September pelantikan, tanggal 12 September saya berangkat ke Sulawesi waktu itu, 2021. Oke. Itu pelantikan organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau tadi. Oh. Karena sebelum jadi ketua kan jadi bendahara Ya, dulu. pasti. Karena kalau kita kucu-kucu datang dari ketua kan chaos juga Ya, nanti. ini siapa nih ya kan? Di apa namanya BPH nggak pernah, tiba-tiba naik ketua ya kan? Susah. Benar-benar. Kalau ini Bang, apa namanya? Hipemari itu khusus Riau ya? Iya. Itu ada nggak sih organisasi-organisasi Riau yang lain buat ini ya anak muda ya di Jakarta ini? Untuk mahasiswa lah khususnya. Untuk mahasiswa, untuk pelajar. Untuk anak tahu lah. Sejauh ini sebenarnya hanya satu. Hipemari namanya Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau. Walaupun sebenarnya sempatlah dinamika. Ya biasalah namanya organisasi udah besar. Pastilah dinamika juga makin besar. Pasti. Karena dari pertama saya datang ke Jakarta, yang tadi saya sampaikan tempat saudara saya, itu sekretariat serumpun mahasiswa Riau. Itu pecahan dari organisasi saya sekarang. Waktu itu, di zaman itu. Tapi sekarang udah Tapi sekarang Semari udah, alhamdulillah lah udah kita rangkul. Karena kebetulan ya abang-abang kita juga di dalam. Jadi tetap satu ya? Tetap satu, Hipemari. Oke. Nah, Bang Rifki ini kan orang Melayu ya. Menurut abang itu tantangan terbesar, ya kan? Anak Melayu buat survive di Jaksel, di Jakarta. Nah, itu apa sih tantangan terbesar ya? Paling salah satunya ya dari segi bahasa. Bahasa ya? Saya itu dari awal ke Jakarta sampai hari ini di Jakarta. Kurang lebih 4 tahun di Jakarta. Belum bisa itu sampai pakai lu gua, pakai bahasa Jakarta lah, bahasa Jaksel lah gitu. Karena memang kebetulan kita kuliah kan di Jaksel, di Lebak Bulus. Tapi ya
ya memang nggak bisa gitu. Pernah coba beberapa hari lah. Tapi waktu itu saya kena mental ketika ada teman orang sini, orang daerah sini yang ngomong, lu nggak cocok ki bahasa begituan, gitulah kurang lebih. Kita langsung dipatahin mental gitu loh. Ya. Jadi Padahal kita kan langsung down juga gitu kita kan. mau belajar sebenarnya waktu itu. Saya masih semester 1 waktu itu. Saya langsung bilang, saya kurang paham tuh bahasa Jakarta, tapi kalau bahasa kita itu, kau itu nggak cocok bahasa Jakarta ki. Udah bahasa biasa aja. Itulah saya langsung kena mental dari situ, udah amat. Ngapain gitu. Ya. Udahlah pakai bahasa asli aja. Sampai hari Ya ini. walaupun kita tetap berusaha ngomong bahasa Indonesia, cuman kan kadang logat ini kan nggak bisa dihilangkan lah gitu. ya kan, kayak orang-orang Jawa misal atau Sunda itu kan masih ada pasti logat-logat Jawanya, misal orang bilang medok, ya kan, atau Sunda ada agak apa ya, lemah lembut gitu kan, mendayu-dayu gitu kan. Nah itu kan masih nggak bisa dihilangkan lah sebagai apa ya, mother language. Kebetulan kan memang saya ini kan Melayunya itu kan Melayu campuran gitu. Oke. Bahkan tempat tinggal saya hari ini pun ya perbatasan Sumut dan Riau. Makanya logat Bataknya juga sedikit masuk. Oh iya, Sumatera Utara ya. Kebetulan kan orang tua kan Bugis Melayu sama Batak Mandailing. Oke. Jadi logat Melayu masuk, logat Batak masuk, logat Bugis juga Tapi masuk. emang sehari-hari kalau di kampung ya itu memang bahasa Melayu. Kita itu bahasa Melayu. Oke. Tapi kalau untuk di rumah memang kita bahasa Indonesia. Ya, biar inilah ya. Biar tapi memang formal ya kan. logat Melayu, tapi kadang ya pembawaan memang agak Batak gitu, agak keras. Ya, ya. Nah, berarti tantangannya itu cuma di bahasa lah ya, yang agak masih kaku, ya kan. Cuman ya kalau bersosial itu masih oke. Kalau bersosial itu orang Melayu kan dikenal orang yang pandai sosial. Ya benar. Makanya orang Melayu kan dimanapun dia berdiri kan hidup. Ya. Setuju sih. Ya kan? Dimana bumi dipijak, ke situ ada orang Melayu tuh, di situ langit dijunjung juga. Ya, memang khas Melayu banget gitu. Sampai lupa kan ini junjung terus. Melayu ini kan pandai bergaul. Iya, benar. Pandai cemee. Ya, cuman itu bahkan saya masih ingat betul itu. Orang pertama yang saya kenal di Jakarta itu orang Timur. Karena kita kebetulan Melayu ini kan suka cemee lah, cemooh gitu. Ngejek lah kalau bahasa Jakartanya. Tapi ngejek itu bercanda gitu. Ya, sesama kawan lah ya. Saya ada teman itu Titus, itu orang Maluku kebetulan. Itu saya perkenalan kita itu ejekan. Nah, perkenalan itu ejekan, saya cuma itu sebenarnya sudah dekat. Ya, kita langsung kenalan waktu itu di situ di asrama kita. Iyalah, berarti ya itu jokes antar teman lah ya. Karena kita memang ya karena udah dapat ya kita sering bercanda lah. Ya, benar. Dia juga cendain kita gitu kan. Yang penting udah sefrekuensi. Masalah sekarang ini kan banyak orang-orang yang nggak sefrekuensi, yang itu yang jadi kadang sulit sebenarnya. Cuman ya balik lagi ke pribadi masing-masing sih sebenarnya. Pandai-pandai bawa diri. Pandai-pandai bawa diri. Iya kan? Pandai-pandai berkawan. Benar. Oke, kalau ngelihat fenomena sekarang di pemerintahan ini kan, Melayu ini kurang apa ya? Kadang di pemerintah pusat lah, entah itu apa namanya DPR atau segala macam, itu kan orang-orang yang mendominasi ini kan masih Jawa atau Jawa sentris. Dan juga kadang kita dengar nama-nama orang Batak, ya kan? Kayak Opung Luhut, ya kan, dan marga-marga lainnya. Siapa sih pengacara itu? Hotman Paris. Nah gitu-gitu kan orang-orang Batak ya, yang terkenal di dunia advokat atau hukum. Nah namun Melayu ini masih kurang up gitu, nggak ada yang kita lihat sekarang ya, itu nggak ada yang benar-benar blow gitu. Mungkin itulah salah satu tugas kita sebagai putra daerah, bisa kita anggap putra daerah yang bisa dianggap utusan lah, perwakilan daerah kita masing-masing, daerah Riau atau Melayu-Melayu sekitar Sumatera lah. Karena kan Melayu ini kan mayoritas kan di Sumatera. Di Jawa sih saya belum pernah dengar ya, belum pernah dengar Melayu itu ada di daerah Jawa. Nah kan memang mayoritas Sumatera, Kalimantan gitu kan. Apalagi Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kalimantan Barat. Gitu. Ya itulah mungkin tugas kita sebagai ya agen of change lah kalau kata aktivis hari ini. Agen of change, agen of control gitu. Untuk membawa budaya-budaya Melayu ini ke kancah nasional tadi. Karena kan memang beberapa waktu lalu memang
Itu ada tuh kegiatan-kegiatan Melayu. Terakhir saya yang datang itu di Hotel Borobudur. Oke. Itu kegiatan Melayu kebetulan tuh? kegiatan Melayu. Kebetulan waktu itu Menteri Pak Sandiaga Uno langsung datang Oke. di situ. Saya lihat langsung itu perkenalan budaya Melayu lah ke kancah nasional. Ya. Contohnya apa itu yang dikenalin? Ya mungkin salah satunya ya pacu jalur. Pacu jalur. Oh, yang sampan itu ya? Ya. Perahu itu. Pacu jalur ini kan ya udah nasional lah, bahkan internasional kalau saya nggak salah. Oke. Karena kalau nggak salah waktu itu perwakilan Indonesia itu dari Riau untuk pacu jalur. Nice. Dan itu ya di media sosial seperti TikTok, Instagram itu kan udah mulai viral. Iya, yang anak joget-joget. Iya. gitu kan. Iya, tahu. Artinya memang kita sebagai anak muda ya, yang sekarang bertugas sebagai agent of change, ya kan? Sebagai yang bakal merubah lah persepsi orang-orang itu atau pandangan orang kepada Melayu, misalnya gitu. Oke. Kalau cara menurut Bang Rifki buat bisa memperkenalkan Melayu lebih jauh itu gimana sih? Kadang kan kita entah lewat media sosial atau lewat campaign-campaign konvensional kita turun ke jalan, itu menurut Bang Rifki ada gak cara yang efektif untuk menjakselkan Melayu? Gitu istilah. Menjakselkan Melayu. Menjakselkan Melayu gitu kan. Jaksel itu kan sebenarnya bukan apa-apa ya. Maksudnya itu hanya sebuah kota kan. Cuman istilah Jaksel ini udah kayak suatu apa ya? Ya kan gitu kan. Entah suku baru atau apa gitu. Kayak anak Jaksel. Anak Jaksel bet gitu. Nah, itu. Bagaimana cara kita Melayu ini kita buat seperti itu? Ya kita nggak bisa pungkiri lah. Hari ini memang zamannya media sosial. Berarti dalam artian ya di media sosial budaya-budaya Melayu itu harus lebih kita up. Oke. Karena kalau seandainya kita nggak menyalahkan orang-orang yang turun ke jalan. Turun ke jalan juga betul, yang di media sosial juga betul. Tapi memang menurut pribadi memang lebih di up di media sosial. Lebih efektif lah ya. Lebih efektif lah. Karena belum tentu orang semua turun ke jalan. Karena ada orang yang tiduran tapi dia main medsos. Ya. Nah, jadi itu kan lebih jelas. Walaupun memang secara diri mereka nggak ikut turun, tapi kan tangannya main. Share. Ya berarti lebih ke berkarya lewat media sosial, Iya, benar. digital, secara digital. Apalagi event-event kampus ini kan sekarang kan banyak nih budaya-budaya Melayu. Ya. Biasanya saya sempat tuh datangi beberapa pelantikan-pelantikan organisasi. Oke. Dan rata-rata mayoritas tarian yang dibawa ketika pembukaan itu tarian Melayu. Ya. Secara nggak langsung, kawan-kawan organisasi daerah yang lain juga memperkenalkan Melayu ke kancah nasional. Ya. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. I see, paham. Berarti memang lebih efektif menggunakan media sosial atau lewat platform digital. Ya. Oke. Interest gak sih ke politik, Bang? Lumayan. Lumayan interest ya. Ya namanya organisasi juga di dalamnya juga ada dinamika politik kan pasti. Udah nggak asing lah. Nah, gitu. Misal kita sebagai putra Melayu nih, Bang. Kita maju ke kancah politik, entah itu di daerah atau di skalanya nasional. Itu sehingga kita tuh bisa anak Melayu bisa loh sampai di titik ini di kancah politik. Nah itu menurut Abang bisa gak sih? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Karena kan kalau kita berbicara bisa apa enggak itu udah dicontohkan lah oleh orang-orang tua kita yang terdahulu, senior-senior kita. Saya juga sempat kenal, ketemu, komunikasi langsung dengan beberapa tokoh yang udah di nasional. Bahkan pernah itu salah satu mantan menteri di zamannya Pak SBY. Kalau saya nggak salah itu Menteri Percepatan Daerah Tertinggal tahun 2007, tahun 2009. Itu kebetulan orang putra daerah asli Melayu Riau. Ya saya sempatlah komunikasi langsung, ngobrol langsung ya begitu. Sama halnya gimana? Ya namanya kita mahasiswa lah kan, kita dikasih motivasi terus. Jadi kalau berbicara bisa apa nggak bisa ya sangat bisa. Apalagi ya zaman-zamannya kita anak muda hari ini, Indonesia hari ini tuh diambangkan lah, dikasih impian lah dengan bahasa Indonesia Emas 2045. Berarti kan berbicara Indonesia Emas 2045 itu kan sekitar 21 tahun yang akan datang. Kurang lebih 21 tahun yang akan datang. Berarti kan masanya kita yang muda sekarang. Ya, yang akan memimpin nanti. Ya, jadi kan nggak ada salahnya kita bermimpi. Saya itu.
Saya besok mau jadi ini, saya besok jadi ini. Saya bahkan kalau lagi main ke gedung kura-kura yang katanya gedung rakyat itu, saya selalu bilang tuh dalam hati, saya besok harus jadi duduk di sini. Ya. Berarti kan duduk di situ kan nggak langsung ke atas. Ya, Mungkin pasti, dari kabupaten, provinsi kan. dari bawah ya pasti ya, merintis. Berarti memang ada ketertarikan lah, sehingga kita bisa memperkenalkan budaya Melayu itu lewat politik salah satunya. Setelah kita duduk, apalagi setelah kita terkenal kan lebih mudah lah memperkenalkan budaya kita sendiri. Setuju. Tapi saya kan ini anak jati diri Melayu Riau, bla 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 bla, kan lebih enak. Anak Melayu juga bisa nih sampai di titik ini. Dan itu lebih lebih disorot lah sama media dibanding rakyat bawah yang ngomong. Oke, tapi kan kadang ada orang bilang gini, Bang, lu jangan Melayu deh, Melayu mending ke Malaysia. Ini Indonesia, bro, ini Melayu. Kalau Melayu kan jelas di Malaysia gitu. Nah, itu gimana? Itu yang banyak kawan-kawan hari ini, ya saya rasa kurang benar lah, kurang tepat lah. Jangan pernah membedakan Indonesia dan Malaysia. Kita ini tidak beda, kita ini serumpun. Kita serumpun ya? Kita ini serumpun, kita ini sama-sama Melayu. Kita ini tak beda. Iya sih, karena memang Indonesia juga, Melayu ini kan juga nenek moyangnya Indonesia ya. Betul. Sebenarnya ya. Makanya dulu bahasa Indonesia juga akarnya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya kan? Itu yang kawan-kawan hari ini banyak yang tidak tahu atau bahkan dilupakan. Jadi itu kan kadang statement-statement kayak gitu kan malah membuat perpecahan ya. Bahkan kalau bukannya bermaksud apa-apa enggak, tapi dalam artian di KBBI itu kan juga disebutkan, saya pernah baca itu, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bukan bahasa yang lain lah gitu. Tapi teman-teman hari ini itu kan banyak yang ya mungkin Jawa sentris lah, Sunda sentris lah, atau yang lain lah gitu. Tapi mereka lupa bahasa Indonesia sendiri, bahasa negara kita itu berasal dari bahasa Melayu. Yang penting sama-sama toleransi lah, sama-sama menguatkan, sama-sama saling support. Ya, entah itu apapun suku kita selama kita masih Indonesia ya kan. Kita harus tetap menjadi anak muda yang nasionalis. Harus selalu cinta Indonesia. Ya itu kawan-kawan. Oke, terakhir nih Bang, pesan-pesan dong buat anak-anak Melayu entah di Jakarta atau di mana aja, atau anak-anak muda lah, nggak cuma Melayu ya semuanya. Saya dulu waktu di pesantren itu saya pernah diomongkan sama guru, pernah dikasih pesan lah sebelum tamat pesantren dulu. Antum, kita kalau pesantren kan antum. Kalian lah gitu. Kalian ini tidak harus jadi ustadz, kata guru saya dulu waktu di pesantren. Kalian tidak harus jadi ustadz, kalian boleh bercita-cita yang lain, mungkin jadi pilot, jadi tentara, jadi polisi, jadi politisi, pengacara. Karena kalau kalian semua jadi ustadz, siapa yang mengisi kekosongan ini? Bukannya kita mengatakan bahwa anak pesantren itu baik, enggak. Tapi ya setidaknya kita tidak bisa mensyiarkan kepada orang banyak, tapi untuk bekal diri sendiri kita udah ada. Makanya guru-guru waktu itu berpesan ya, kalian boleh jadi apa aja gitu. Gak harus jadi ustadz ya kan? Di situ saya langsung berpikiran bahwa ya walaupun saya pesantren, kuliah Al-Quran, ya berarti saya kan nggak harus jadi ustadz. Walaupun jurusannya hukum keluarga Islam, tapi kan memang kita kan diterpa untuk tahfiz itu selalu. Ya nggak salah lah kalau kita mau jadi advokat, politisi. Apalagi politisi yang dari santri ini kayaknya belum banyak lah. Saya rasa kalau untuk di kampung saya sendiri. Jadi kan pesannya ada dari santri, ada dari mungkin aparat, mungkin kan ya jadi kan lebih berwarna itu gedung. Jadi jangan takut untuk bermimpi lah ya. Tuh, jangan takut untuk bermimpi. Kalau bahasa Melayunya itu bahasa Melayu di Riau itu kan nggak cuma satu. Ada yang ada yang o. Kebetulan saya tinggal di tempat yang Melayunya pakai o. Itu peribahasa kita yang biasa kita gunakan itu, kalau Indo awak siapa boleh. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan. Jadi itulah buat kawan-kawan di luar sana, kawan-kawan Melayu TV. Nah itu yang penting jangan takut untuk bermimpi. Kalau bukan kita siapa lagi? Mau jadi apapun kita, yang penting kita harus selalu membawa nama baik, entah Melayu atau suku apapun itu. Yang penting kita tetap bersopan santun, kasih sayang ya kan sesama manusia sama warga Indonesia. Betul. Nah, itulah kurang lebih.
Oke, terima kasih Bang Rifki udah mau diwawancarai, nggak diwawancarai sih. Kita ngobrol biasa kan, ngobrol-ngobrol santai di Melayu TV.